masih sekolah diberikan tugas. Kekuatan itu ada pada doa beliau yang selalu berdoa di kakinya Ummuna. Bisa ditanya, kalau sudah kaki beliau menempel di kepala saya, itu adalah, saya yakin apapun cobaan yang menghalangi saya akan bisa saya hadapi. Orang bilang surga ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya supaya berbakti, supaya sami'na wa ta'na. Tapi saya praktikkan secara zahir juga. Doa di kaki seorang ibu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kebahagiaan beliau, doa beliau adalah kunci kesuksesan saya. Pernah sekali waktu minta doa kepada beliau, beliau menyatakan suatu hal harus diselesaikan karena ini masalah organisasi. Yang waktu itu pakai imamah, sedang pakai jubah, yang sujud di kaki Ummuna, taruh kaki Ummuna di kepala, kena buat imamah, atasan pelunggung si imamah tiang Ummuna, ya. Karena ibu itu nomor satu di dunia. Dan yang pertama harus kita hormati dan hargai itu adalah ibu. Kedua ibu, ketiga ibu, baru bapak, ya kan? Hah? Ada ngelawan le ina ante de kanggo la takul la umma uff atkana bele ina de kanggo malik dah ngelawan, dia tetap berpegang kepada itu karena Nini Maulana Syekh dulu mengajarkan tetap turut umime dia pepadungku ini bahasa beliau pepadung lalu Abdul Majid dia bahasa Nini Maulana Syekh. Alhamdulillah sampai detik ini yang masih tetap sami'na wa ta'na kepada beliau. Seberat apapun tugas yang beliau berikan akan terasa ringan dengan restu beliau, ya. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon sudah sangat dewasa, bukan baru dewasa. Mari kita semua tetap kompak, utuh, bersatu, tetap yakin, ikhlas, istiqomah untuk memajukan Nahdlatul Wathon di Nusantara. Insyaallah yang berpikir amanat ini sangat berat kami emban, tapi akan kami selesaikan. Mudah-mudahan kami minta doa restu semua warga Nahdlatul Wathon agar kami tetap kompak, utuh, bersatu menjalankan roda organisasi Nahdlatul Wathon. Insya Allah seperti pekayunan Bapak Maulana Syekh dan Ummuna agar Nahdlatul Wathon tersebar di 34 provinsi akan kami selesaikan dalam periode 5 tahun ini. Insya Allah. Sekarang Nahdlatul Wathon sudah di 24 provinsi. PR kami tinggal 10 provinsi. Kami akan menaruh kader-kader terbaik Nahdlatul Wathon untuk di provinsi-provinsi yang belum ada Nahdlatul Wathonnya. Dan insya Allah perwakilan Nahdlatul Wathon di luar negeri akan kami perbanyak lagi, terutama di tempat-tempat yang banyak mahasiswa pelajar Nahdlatul Wathon bersekolah di sana, warga Nahdlatul Wathon sekolah di sana. Insya Allah itu PR bagi kami, PR yang sangat berat, tapi harus kami jalankan karena ini adalah amanah, karena ini adalah perintah. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin setelah ditetapkan oleh MK, sudah ditetapkan telah menolak semua gugatan Prabowo Sandi dan otomatis beliau ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat. Itulah pilihan Ummuna. Kita semua yang sami'na, alhamdulillah akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelunggu sami yang ikuti pekayunan Ummuna memilih Jokowi Ma'ruf Amin tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sami'na kepada pemimpin itu ganjarannya adalah pahala. Ya, mari kita bersama memajukan Nahdlatul Wathon, membesarkan Nahdlatul Wathon. Terus jangan ada perpecahan, jangan ada riak-riak yang tidak baik dari bawah. Mari kita tetap kompak, utuh,
bersatu. Tiang tunas, sekali lagi tiang tunas doa dari pengurus kami, para jamaah Nahdlatul Ulama akan terus mengembangkan sayapnya di Nusantara, di dunia. Di saat tiang masih aliyah dulu, beliau menyuruh tiang kursus internet. Pesan beliau hanya satu, sebenarnya sebarang Indonesia, di seluruh dunia. Itu yang tiang pegang, dan beliau memberikan tiang uang pada saat itu. Tiang pergi kursus, sampai tiang balik dari tempat kursus, uang itu tidak terpakai karena tiang dibayarkan oleh orang. Sampai tiang lulus, tiang kembali ke mana saya, sampun ini lagu di tiang kadu kayak pengen, beliau hanya tersenyum. Uang dari beliau itulah yang tiang simpan, itulah tiang pakai untuk berangkat ke tanah suci Mekah untuk sekolah di Madrasah As-Salatiyah. Itu cerita bagaimana sampai tiang membuat website Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya, karena dari beliau. Semoga kita lebih berkembang lagi di Nusantara. Kullu syarrin mabda'uhu minal nazar. Semua kejahatan mulainya dari pandangan. Semua kejahatan mulainya dari pandangan. Semua tidak kekompakan mulainya dari pandangan. Pandangan melihat sesuatu yang baik, pandangan melihat sesuatu yang enak akan dijadikan ego di hati, itu akan merusak kita sendiri dan akan merusak orang lain. Silahkan dikaji. Simpel. Dari nazar, dari mata. Cuma ya memang dari sana kita lihat orang duduk manis menjadi pemimpin, kita lihat orang duduk menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya itu tidak sesuatu yang bisa diimpikan, sesuatu yang bisa diangankan, bukan. Ya, kita jalankan hidup ini, Allah akan mengatur kemana arah kita. Allah akan menunjukkan jalan kemana arah kita. Satu kuncinya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usahakan selalu tahajud. Itu saja kuncinya. Usahakan selalu tahajud. Agar kita dibimbing, tetap istighfar. Jangan lupa untuk selalu istighfar. Manusia itu tidak ada yang tidak punya salah. Kalau ada yang bilang manusia itu tidak punya salah, itu bohong. Semua manusia punya kesalahan. Dulu yang diajarkan oleh Syekh Tiang di Madrasah As-Salatiyah untuk beristighfar setiap selesai sholat sekian kali. Kalau kamu berdoa begini. Dari Bapak Maulana saya juga mengajarkan tiang banyak doa dan wirid. Ya, terus kita jalankan karena yakin doa yang dipanjatkan terus menerus insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Maulana Syekh membangun Nahdlatul Ulama dengan sangat ikhlas. Kita sebagai pejuang, penerus perjuangan beliau harus dengan sangat ikhlas berjuang di Nahdlatul Ulama dimanapun kita berada. Kita bekerja untuk Nahdlatul Ulama, tidak harus jadi pemimpin. Kita membesarkan madrasah, kita mengajak umat ke jalan kebaikan, kita mensiarkan Nahdlatul Ulama, itu salah satu sebagai pekerjaan di Nahdlatul Ulama. Dengan bagian masing-masing, ada yang melalui online, ada yang melalui media, ada yang melalui guru, ada yang melalui ustadz, dikirim ke seluruh Nusantara, dikirim ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei. Yaitu kita bekerja untuk Nahdlatul Ulama, agar Nahdlatul Ulama lebih dikenal, agar Nahdlatul Ulama lebih berkembang lagi, bukan hanya di Nusantara tapi di dunia. Ya, tidak banyak yang sampaikan. Yang kita harapkan pada Hulta NDDI ke-54 ini adalah mengaji, kita beribadah, kita ngejar pengajian, kita dengar pengajian oleh para masyayikh kita. Terakhir kita berdoa tunas seperti bahasan ini Maulana Syekh sendek selesai doa terakhir ini pada nganjeng lekan penokol
namun nganjang kebarokahan itu kita tidak akan dapatkan. Kebarokahan itu di terakhir. Selesai berdoa, amin, baru kanggo nganjang. Setelah istirahat. Nggih, iya bahasa ini Maulana Syekh. Yang penting harus doa. Setelah doa itu selesai, baru boleh berdiri dari tempat duduk. Jamaah yang perhatikan dari setiap pengajian, dari majelis ke majelis, dari hultah ke hultah, masih baca Rabbana saja sudah berdiri. Karujuk jeding, karudu. Nantilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita kerjakan hal-hal yang lain.